ini ada juga berita nih yang cukup viral. Katanya di bantuan yang datang itu ada narkoba juga kan? Itu bener? Oksikodon. Oksikodon? Iya, itu emang zat adiktif bang. Hah? Zat adiktif dan juga kalau dikonsumsi ibu hamil itu bisa mengganggu janin. Dan juga bisa menciptakan halusinasi karena tingkat adiktifnya begitu sangat tinggi gitu. Dan ini sebenarnya nggak aneh kalau kita ngikutin isu Gaza, ini sama sekali nggak aneh. Wong selama ini memang Israel tujuannya memang mendepopulasi Gaza, membantai Gaza, apalagi kalau cuma narkoba gitu ya. Dan ini kan bukan barang baru bang, Israel itu menyelundupkan narkoba. Masih sadar ya? Ada yang di pikiran lu apa saat itu? Lu ingat anak lu, bini lu? Sebentar. Anak istri waktu itu udah anak 2, istri ya ingat sebentar aja sih. Oh, gitu. Selebihnya ya udah itu aja. Karena emang udah ditalkin tadi kan. Oh iya, talkin nih. Gak usah mikirin anak istri lagi, mikirin talkin. Iya. Ya siapa tahu ya kalau misalnya pas lagi dipanggil jadi udah siap gitu ya. Iya gitu bang. Akhirnya berarti belum pernah dong nyentuh Gaza. Akhirnya masuk Gaza 2010. Loh, masuk aja juga? Masuk Gaza juga. Karena dipulangin tadi? Iya kan pulangin. Abis itu tahun 2012 bisa masuk. Karena setelah 2010 itu 2011 kan Arab Spring dan banyak pemimpin Arab yang jatuh, termasuk pemimpin yang di Mesir, Husni Mubarak jatuh, akhirnya jadi terangkatlah jadi presiden Muhammad Mursi. Masuk ke Gaza jadi gampang. Dari 2012 akhirnya bisa masuk. Makanya Mursi cuma setahun nih kan? Maksudnya cuma setahun. Dan ya Mursi jatuh nggak lama setelah gue kan masuk Gaza, sebulan habis itu keluar dari Gaza. Istilah ya kalau orang ke Malaysia itu bilang apa ya, duduk ya, tinggal di Mesir ya 2 bulan untuk belajar bahasa Arab. Nah pas selama gue di Mesir itu emang lagi revolusi, bukan kayak revolusi kedua Mesir lah untuk jatuhin Mursi lah. Akhirnya ini siapa namanya Sisi sekarang? Iya sekarang Sisi akhirnya naik. Sisi. Udah gak kelihatan waktu itu. Gue pulang bulan Maret. Kalau nggak salah bulan akhir Mei menuju Juli itu langsung kudeta Mesir. Waktu itu udah kerasa lah. Bensin udah susah, orang mesti ngantri dari subuh untuk bisa beli bensin gitu. Oh, memang sudah dipolahkan. Udah kayak demo-demo udah mulai sering. Demo-demo tentang anti Mursi lah udah sering waktu itu. Oh ya, soalnya kan Mursi anti Israel ya, jadi gitu. Dicoba untuk digulingkan pasti kan. Kayak gitu loh. Nah ketika sampai di Gaza kan sempat sebulan di Gaza tuh, apa hal mengejutkan yang orang jarang tahu di publik? Yang jarang orang tahu publik, Gaza tuh indah banget sih. Kalau yang dibilang si Trump bilang itu Riviera of the Middle East, ya benar emang cantik, pantainya cakep gitu kan. Tapi yang kita lihat itu emang orang-orang sono, ya walaupun mereka susah, mereka seneng dijamu tamu gitu kan. Ngasih makan setiap kita datang, kita dikasih sajian yang enak-enak, makan maklubah tuh, wah tuh emang ajib sih orang-orangnya sih, emang mereka punya kepedulian. Bahkan selama di sana waktu itu kan 2012-2013 awal ya, kan di Suriah lagi revolusi juga kan, lagi berdarah-darah kan. Mereka orang-orang Gaza habis sholat Jumat juga ngumpulin donasi juga untuk saudara-saudara kita di Suriah kata dia. Dan itu gue lihat sendiri mereka begitu. Oh, itu ajib. Dan mereka masih punya juga kepedulian gitu. Waktu Suriah itu di apa namanya dibantai sama Assad ya? Assad ya. Itu kan mulai kan 2011. Waktu itu 2013 emang lagi panas-panasnya kan. Mereka juga bikin aksi penghalangan dana juga tuh di Gaza itu. Ini jarang. Jadi teman-teman yang memfitnah bahwa orang Gaza itu lebih pro ke Assadnya salah ya berarti ya? Salah juga sebenarnya. Salah juga ya. Nggak paham lah. Nah ini dia yang menjadi penggambaran ya. Sebenarnya orang Palestina tuh orangnya ini banget ya, orangnya gimana ya, suka menyambut tamu ya. Kemarin ke Aqsa juga, dari mana? Indonesia, ayo ke rumah. Sisi dia ini nih ada roti, ada teh, ayo ke rumah. Orang kita tahu dia kan juga lagi susah gitu ya. Maklubah nggak? Maklubah sama ininya, sama panitianya disiapin juga. Tapi ini hal yang ibaratnya pengalaman yang luar biasa ya. Sekalinya ke tema sama IDF lagi kan. Iya. Ada nggak sih banyak hal yang nggak diungkapin sama media mengenai Gaza atau Palestina? 2 tahun ini sih
gue sih cukup puas sebenarnya. Di 2 tahun ini. Iya 2 tahun itu cukup, karena orang mulai kebuka, dan kalau emang di Gaza bukan cuma sekedar isinya orang protes semua, tapi ada kehidupan yang lain. Kita ngeliat di medsos ada Free Gaza Circus, ada Gaza Skateboard Community, macam-macam. Di sana emang ada kehidupan lain itu selain yang sama kayak kita juga. Ada thriving juga lah. Dan itu mulai kelihatan, khususnya kalau kita ya aktif di Instagram, ternyata orang Gaza tuh banyak loh kehidupannya gitu, dan emang ada di sana juga. Selain juga yang paling jadi intinya, mereka emang dekat sama agamanya sih. Core-nya emang pasti balik ke agama, balik ke Al-Quran, dan itu emang udah inilah rame masjid-masjidnya dengan anak-anak muda gitu kan. Emang begitu sih, itu emang kelihatan tuh. Ya, jadi Gaza bukan lahan terisolasi, lahan perang doang gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol mengenai sekarang belakangan kan ada kabar bagus ya mengenai penyerangan Iran ke Israel yang kemudian ini jadi lumayan, waktu itu katanya sempat membuat pikiran orang Israel itu fokus kepada bagaimana di perang ini sehingga Gaza terlupakan untuk diintimidasi, tapi ternyata salah. Tetap berjalan, ternyata pembantaian berjalan, intimidasi masih berjalan, dan sekarang sedang ada ceasefire. Nah, kayaknya lebih komplit lagi kalau kita ngomongin mengenai keadaan perang ini, geopolitik. Kita akan undang Bang Pizarro. Oke, sekarang udah ada Bang Pizarro nih, Bang. Ini kita sedikit agak ngerasa anti klimaks sih, Bang, perang ini. Abis denger cerita ketembak, kita tambah gemes ya. Irannya selesai begitu aja, gimana? Ini beneran berhenti apa memang masih jalan, cuma nggak diberitain? Kemarin saya dapat kabar abis ngebom Yaman lagi. Iya, jadi emang sebenarnya kan ini udah pernah kita bicarakan ya, bahwa kita bisa mengukur bahwa perang ini tidak akan panjang. Ya, tidak akan panjang dalam arti itu perangnya akan menghabiskan waktu tahunan ya, kayak Rusia lawan Ukraina. Itu kan tahunan ya. Hamdi lawan Israel itu kan juga 40 tahun mungkin, sampai sekarang belum kelar. Gitu, ini udah bisa diukur ya, karena kan dari awal sebenarnya Netanyahu ini hanyalah pengalian isu. Pengalian isu. Political survival ya. Iya, ya politik saving boat, kapal penyelamat ya. Penyelamat Netanyahu. Iya, karena kan ingat kita sebelum serangan Israel ke Iran itu kan dunia lagi heboh dengan kapal Medellin. Iya. Ya, Greta Thunberg dan kawan-kawan, Thiago Aliva ya dari Brazil, Rima Hassan dari Perancis. Itu benar-benar nampar Netanyahu banget ya. Ini orang-orang barat, mostly dia western communities, non muslim. Greta Thunberg mungkin belum pernah pakai jilbab tuh. Iya. Seumur hidup. Mungkin dia juga ateis mungkin ya. Mungkin dia juga nggak ada agamanya kan. Cuman anak 20-an tahun umurnya baru. Tapi kan semua atensi global tuh ke situ semua. Media itu menyoroti penculikan kapal Medellin sampai kemudian mereka dideportasi paksa. Tadi kan tuh nggak mau pulang itu Thiago Aliva itu, dia nggak mau tanda tangan yang dari Brazil itu. Dia ada intimidasi nggak sih, siksa gitu nggak sih? Ya pasti intimidasi pasti ada. Cuman kan kalau Israel mau melakukan sisa, ini mata kamera udah ke situ semua masalahnya. Dan jangan lupa yang dihadapinnya orang-orang Barat, yang pasti akan membuat pemerintahannya, komunitas di Barat, NGO, lembaga-lembaga HAM pada teriak pasti kan. Tekanan Netanyahu semakin kuat. Apalagi di dalam negeri dia juga udah ditonjokin terus sama oposisi, sama warga-warganya. Nah, cara untuk melenyapkan ini semua dengan menyerang Iran. Pengalian isu lah ya. Pengalian, ini decoy. Ya kan selesai semua itu waktu itu berita. Jadi isunya langsung selesai ya? Ya, secara umum Gaza terlupakan. Padahal tetap dibantai. Kenapa nggak dilakuin kayak yang dilakuin sama Bang Surya? Kayak Mafi Marmara, dibantai tembak-tembak gitu. Iya, karena ini kan pertama konteksnya, ini kan dunia udah pada bereaksi sama genosida Gaza. Pasti Israel mengukur. Beda sama kasus Surya. Dulu memang Gaza diblokade, cuman kan beritanya nggak seramai sekarang. Ya, makanya mereka sangat berani. Tapi sekarang kan semua mata udah tertuju nih ke Netanyahu, ke Israel. Bahkan ICC udah ngetok palu, itu buronan tuh Netanyahu. Dia sekarang cuma bisa paling ke Amerika, ke Eropa pun dia cuma bisa ke Hongaria tuh, negara kecil. Ke Inggris juga nggak berani ya? Ke Inggris nggak berani. Karena temen. Karena Inggris terikat sama ICC. Jadi kalau surat perintah penangkapannya Interpol itu, dia kalau emang ada orang di situ dia bisa wajib untuk nangkap, wajib menangkap gitu. Walaupun secara politik mah tetap aja ada ininya. Iya, pasti juga ada cincai lah di belakang kayak gitu. Cincai. Udah gitu kemarin, ketika kalau nggak salah ya, habis penyerangan sebelum situ. Berarti sebenarnya kalau kadar serangannya Iran ke Israel menakutkan nggak?
Karena serangan Iran ke Israel. Iya, yang jelas ini serangan terbesar di Iran kepada Israel, kita harus akui itu. Dan yang pernah diterima Israel juga terbesar juga. Terbesar juga. Baru kali ini kenapa juga? Iya, baru kali ini. Sebenarnya kalau tempurnya antara Israel dan Iran aja berani nih. Berani. Betul. Berani jabanin. Tapi kalau misalnya warga Israel banyak yang ngerasa bahwa ini kebelunderan Netanyahu cari gara-gara sama Iran. Iya. Emang iya. Memang iya. Menambah poin kekesalan juga berarti ya? Menambah poin kekesalan, tapi kan sekarang dengan perang ini selesai 12 hari dan Israel mengklaim kemenangan atas Iran, itu dijual sama Netanyahu sekarang. Untuk pemilu berikutnya. Menang di apanya dia? Iya. Di medianya dia. Iya, Netanyahu kan kalau kita lihat memang kalau perang setiap pihak pasti akan mengklaim kemenangan. Nggak ada mau negara yang mengklaim diri dia kalah. Tetapi kalau dari perwira-perwira militer, jenderal-jenderal Iran itu kan banyak yang tewas. Fasilitas nuklir, ya, fasilitas gas dan segala macamnya Iran itu juga banyak yang kena. Gitu. Nah, ini ya walaupun kita harus kita lihat bahwa Israel itu juga kena. Udah rudal-rudal Iran itu juga masuk dan juga menghajar wilayah. Kilang minyak kan refinery-nya dia kena. Gitu. Ya, cuman kalau kita kalau kita kalkulasikan kalau jenderal-jenderal Israel kan kita belum melihat ya ada yang tewas. Gitu ya, ada yang tewas, ada yang terbunuh. Kalau Iran itu kan dari kepala panglima TNI-nya, kepala angkatan daratnya, kepala intelijennya IRGC, wakil kepala BIN-nya, itu kalau belum ilmuwan nuklir itu kan banyak yang tewas. Ini yang diklaim jadi itu. Nah, ini yang kemudian dijual sama Netanyahu bahwa kami berhasil mengalahkan Iran. Karena itu tadi yang dibilang Surya, Netanyahu ini ternyata lagi menyiapkan pemilu dini. Pemilu yang dimajukan. Dia harusnya 2026 Oktober pemilu, cuma ini mau dimajukan nih. Jadi gitu. Jadi ya mungkin tahun ini kita belum dapat tanggalnya ya, tetapi ini rencananya tahun ini akan dimajukan pemilu itu dengan dia nanti mengklaim bahwa dia berhasil mengalahkan Iran, dia berhasil menciptakan gencatan senjata dan membebaskan tawanan di jalur Gaza. Ini yang sedang disiapkan Netanyahu untuk dijual demi kemenangan pemilu di depan. Dan Donald Trump belain ini ya supaya dia dilepaskan dari tuntutan hukum. Betul, ya. Gitu. Donald Trump tuh luar biasa. Ada nge-tweet ya. Nge-tweetnya seolah-olah kayak kata belece gitu ya. Iya. Kayak ngasih dia orang baik apa segala macam. Lah ampun, ini dia ya. Nah, sekarang gini, dunia melihat ya Amerika tuh benar-benar jadi tukang pukulnya Israel nih kan. Orang semua ngelihat banget kan bagaimana yang perang antara Iran sama Israel. Warganya pun gak setuju ikutan perang ya kan? Iya, betul. Terus sampai beliau itu kemudian mengkonfirmasi untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres katanya. Iya, betul. Karena kan secara umum, ya ini masalahnya. Pertanyaannya itu kan bukan deklarasi perang. Ya. Serangan ke Iran. Kalau deklarasi perang, ini yang diakalin sama Trump ya. Loh, kenapa saya harus minta persetujuan Kongres? Loh, saya nggak deklarasi perang, saya hanya menyerang Iran. Preemptif ya? Iya, serangan preemptif kata dia ya. Ya gitu. Nah, ini ya kalau deklarasi perang memang harus lewat Kongres. Gitu. Nah, cuman Netanyahu ini kan dia tidak mendeklarasikan perang. Dia itu menyerang serangan preemptif kepada Iran yang di situ dicoba dikalkulasi sama dia ini sebenarnya tidak harus meminta persetujuan Kongres. Walaupun harus kita akui 2/3 anggota Kongres di Amerika itu ya pro-Zionis semua. Iya, pakai Kongres juga kadang-kadang nge-proof juga jadi. Iya, dia mungkin juga udah mengukur Kongres ini juga orang-orang pro Israel semua. Dulu kan Netanyahu 2024 ya, dia datang ke Kongres 2025 ya. Dia datang ke Kongres Amerika dan semua kan nepuk tangan tuh ketika Netanyahu pidato. Menjelang Biden selesai ya? Iya, menjelang Biden selesai ya. Itu masih 2025 ya. Itu datang ke sana ditepokin. Itu kan Trump udah mengukur bahwa Kongres ini udah dikonsolidasikan oleh kelompok-kelompok lobby Zionis kan. Banyak sekali kan think tank Zionis di Amerika. Ada teori yang mengatakan di blow up-nya bahwa dia menjalankan ini tanpa persetujuan Kongres adalah untuk cuci tangan. Seolah ini bergerak atas keputusan sendiri. Jadi Iran jangan nyerang negaranya. Begitu seolah-olah. Iya. Cara komunikasi. Jadi warga nggak tahu apa-apa loh. Orang Kongres yang ditujuin gitu. Dia jalan sendiri. Jadi kalau nyerang dia sendiri, jangan negaranya kayak gitu. Iya. Main juga ya, main drama juga ya. Iya, kita tahu lah Trump sama Netanyahu ini pemimpin yang sebenarnya udah matang secara politik ya. Kalau kita lihat secara karir politiknya ini kan bukan orang-orang baru. Dia itu pasti punya beragam cara membuat orang-orang Amerika tuh juga setuju sama dia atas tindakan-tindakan dia kayak gitu. Nah, ini yang kemudian
coba juga dilakukan dalam konteks Israel dengan Iran ini, walaupun sebenarnya Iran sebenarnya juga nggak mau sebenarnya perang sama Amerika, ya nggak mau perang panjang karena dia hanya berhadapan dengan Netanyahu. Ini terbukti dari serangan ke pangkalan militer Amerika di Qatar ya, Udeid, itu kan serangan yang terkoordinasi, serangan yang udah calling dulu. Oh gitu. Iya, Iran ngasih tahu Qatar, gue mau nyerang nih pangkalan Udeid, ya pangkalan di tempat NT gitu. Nah Qatar kan nggak mungkin nge-forward ke Amerika. Iya. Makanya kan karena kan bagaimanapun Qatar masih punya hubungan sama Amerika, ya gitu. Makanya ketika serangan Iran ke pangkalan Al-Udeid itu kan relatif tidak ada korban di situ, tidak ada fasilitas yang rusak secara signifikan, ya karena beberapa hari sebelum serangan itu ya Amerika udah mengevakuasi tentara-tentaranya. Dan ini juga pesan Iran ke Amerika dengan menyerang pangkalan kosong tadi atau pangkalan Udeid yang udah terkondisikan dan sudah di-calling ke Qatar. Ini pesan Iran ke Amerika, saya nggak mau berhadapan dengan ente. Gitu. Karena ini ngeri juga kalau Amerika turun. Dan saya yakin kapasitas kekuatan Iran masih belum bisa menandingi Amerika kecuali Rusia sama Cina ikutan. Nah, kalau misalnya waktu serangan Amerika serangan nuklir itu kayak nggak ada korban juga tuh. Nah, sama itu juga. Iya. Itu juga sama. Itu kan ya ini versi klaim masing-masing ya kan. Amerika mengatakan sudah berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran, hancur ya. Tetapi Iran mengatakan tidak ada kerusakan yang berarti dari serangan yang dilakukan oleh Amerika gitu di fasilitas Nans gitu. Cuman emang betul kan kita gampangnya gini ya, kalau dalam jurnalistik kan setiap orang pasti berkata yang dia mengatakan hancur, yang ini nggak hancur. Tapi kita lihat aja sekarang, apakah ada radiasi nuklir yang keluar dari situ? Kan fasilitas Nans itu fasilitas nuklir terbesarnya Iran loh. Kalau emang hancur pasti kan ada radiasi yang muncul di situ. Nah sejauh ini kita lihat nggak ada radiasi nuklir itu. Bahkan kita pakai jalan tengah lah, PBB. Ya, Badan Energi Atom Internasional PBB, IAEA itu juga mengatakan tidak ada kebocoran fasilitas nuklir yang terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika. Ya, walaupun ada beberapa sebagian besar fasilitas itu yang juga kena dampak, tetapi belum sampai. Karena itu kan nggak sembarangan gitu. Nuklir, fasilitas nuklir yang ada di Nans itu kan 80 meter di bawah permukaan tanah. Sedangkan bom B2 itu hanya 60 meter Surya ya. Dia punya kekuatan. Itu satu-satunya Amerika yang punya tuh. Bom itu ya. Bom B2 tuh. 60 meter. Iya. Bom ya, kita pernah liputan perang ya. Saya pernah liputan perang ke Suriah, ini pernah ke Gaza. Saya pernah ngeliat bom. Ya, saya pernah ngeliat bom. Memang kalau bom skala kecil itu atau skala sedang itu memang dia hanya menghancurkan tanah atau menciptakan lubang lah. Kayak gitu ya. Enggak benar-benar bisa masuk ke dalam. Nah, kalau bom benar-benar yang bisa masuk nembus 60 meter ke bawah itu memang bom B2. Pesawatnya B2 ya, bomnya seberat 13,6 ton. Cuma dia yang punya, Amerika doang. Iya. Itu bom istilahnya bom terberat sebelum bom nuklir jadinya. Bom konvensional sebelum bom nuklir. Itu aja 60 meter. Berarti kalau nuklir itu berapa? Bisa sekilo kali. Iya, makanya Nagasaki kayak gitu kan. Kita lihat. Ya kan Nagasaki belum sampai nuklir, itu masih bom atom kan. Iya. Masih katanya 600 kalinya Nagasaki, 600 kalinya bom atom katanya nuklir. Iya. Kayak apa kerusakan itu? Iya, pasti akan menciptakan radiasi, langit jadi hitam ya, kemudian juga sampai sini ya. Iya, bisa berdampak ya, tergantung sejauh mana bom nuklir itu digunakan secara besar kayak gitu. Makanya kan setiap negara selama ini masih menahan diri untuk melakukan perang nuklir ya. Rusia sama Ukraina, Rusia masih nahan diri juga walaupun udah perang 3 tahun, kita belum lihat Rusia itu menggunakan bom hulu ledak nuklir dia untuk lawan Ukraine. India sama Pakistan udah sejak tahun 70-an perang, dua-duanya juga menahan diri itu untuk tidak menggunakan bom nuklir karena masing-masing nanti bisa dituju sebagai penjahat perang ketika menggunakan bom nuklir. Karena kan efeknya tidak hanya nanti kejadian di tempat di negara yang dia tuju, tapi juga negara-negara sekitar itu bisa juga kena. Oh iya ya, jangan-jangan bisnis yang udah dibangun, infrastruktur segala macam itu akan kena rusak semua tuh. Gitu. Kan belum tahu juga ya kenanya apa cuma di Iran doang, apa semua negara kena? Iya, makanya kalau kita lihat memang tampaknya fasilitas nuklir Nans itu belum sampai bocor. Fasilitas nuklir Fordo, sorry. Fordo. Kalau Nans itu Iran mengakui ada kebocoran uranium. Kalau fasilitas Fordo, fasilitas Nans ya. Nans itu juga fasilitas nuklirnya Iran. Kan ada 3 yang terbesar, ada Fordo, ada Nans, ada Isfahan.
Nah, yang dihancurkan kemarin dibom oleh Amerika itu fasilitas Fordo gitu. Yang berdekatan sama Azerbaijan ya. Iya, yang ada diyakini oleh Amerika dan Israel itu menyimpan bom nuklir di bawah 80 meter sampai 90 meter di bawah permukaan tanah. Ya, walaupun kita belum menemukan gitu ya, apakah memang betul Iran itu memiliki bom nuklir. Ya, tetapi dari segala macam laporan, investigasi dan penelitian tampaknya Iran tuh belum sampai punya bom nuklir. Karena uranium yang diperkaya itu hanya sampai 50-60%. Kan kalau sampai nuklir itu 90%. Ya, tapi kan mereka butuh sebab, butuh alasan pembenaran untuk boleh melakukan hal itu kan. Iya. Kan mereka golongan yang suka playing victim. Oh iya betul. Jadi seolah-olah ngelakuin sesuatu atas kebenaran konsen mereka gitu ya. Iya. Nah, jadi dia memang butuh alasan sih nuklir itu untuk jadiin alasan. Iya, sama kayak dulu nyerang Irak kan, yang kita udah bahas juga. Saddam Hussein dituduh memiliki Weapon of Mass Destruction, WMP, senjata pemusnah massal. Ya, yang ternyata setelah Saddam Hussein tumbang pun kita nggak ngeliat ada senjata. Sampai sekarang juga belum ada. Sampai sekarang belum ada. Nah ini kan polanya hampir sama nih. Ya, dulu juga Afghanistan juga sama, dituduh sebagai tempat bersembunyinya para teroris. Teroris apa tuh 9/11. Ya, serangan ke New York dulu seperti itu. Itu kan juga sama. Ya, tapi kan terjadi malah luluh lantak dan malah dia menciptakan negara boneka di situ, Hamid Karzai. Ya, presiden Afghanistan ya, akhirnya digulingkan kemarin sama Taliban. Gitu kan, dia selalu menciptakan alasan untuk membenarkan penyerangan. Agar negara itu bisa jadi boneka dia gitu kan? Ya, agar pertama dari warga Amerika Serikat sendiri itu menyetujui akan terjadi serangan. Karena kan harus persetujuan Kongres nanti. Gitu kan, dulu Irak juga gitu juga. Tadi kan masyarakat itu kan nggak begitu percaya, tidak begitu yakin akan adanya bahwa apa yang membenarkan Amerika untuk menyerang Irak. Tapi setelah dimunculkan ada bom pemusnah massal, itu kan masyarakat juga ketakutan. Dan sebagian besar akhirnya juga memahami kenapa Amerika akhirnya melakukan serangan kepada Irak. Gitu. Nah ini pola ini ya pasti akan dilakukan. Menurut saya nanti selain Iran nanti ada lagi siapa, kayak Suriah, Qatar, Turki atau negara-negara lain. Menurut saya punya potensi yang sama nanti untuk disadamkan, diirakkan. Kalau kebijakannya bertentangan. Kalau tidak mau mengikuti aturan kehendak sekutu Amerika dan negara-negara Barat. Berarti kayak waktu Bang Surya di Mesir itu ceritanya. Berarti Mesir pun begitu juga ya? Mesir kan sama. Dan bahkan sudah diakui oleh Jenderal Amerika kan, bahwa Al-Sisi ialah presiden yang kami install di Mesir. Yang ngomong siapa tuh? Jenderal Amerika. Ya, bahasa itu diinstal, artinya dipasang. Gitu. Sengaja disetting ya untuk menjatuhkan Mursi dan mengganti kepemimpinan Mesir. Yang karena kan Ikhwan itu bom waktu lah. Dan ini Amerika juga nggak pernah ngecam kudeta yang terjadi di Mesir. Padahal kan dia kampion demokrasi kan. Harusnya kan kalau ada kudeta di mana-mana, dimanapun itu harus dia kecam. Dia nggak pernah ngecam. Itu nggak pernah ngecam. Nggak pernah ngecam. Karena bagian dari kelompok mereka kan. Iya. Sebaliknya kayak Hamdi juga menang pemilu secara demokratis kan. Pemilu one man one vote, tapi kan nggak diakui sama Amerika. Karena bukan orangnya dia. Iya, langsung lah bila ini pemilu nggak demokratis lah, nggak netral, kan dibikin aja alasannya. Kayak dulu pernah kejadian di Turki, kalau nggak salah ya, ada coup. Ya, yang gagal 2016. Itu ada kecaman nggak dari Amerika? Ada, kalau itu ada kayaknya. Ada itu ada. Ya. Ya walaupun di belakang layar ya ada komunikasi juga antara pelaku kudeta dengan Amerika. Karena ya tersangka pelaku kudeta di Turki kan di Pennsylvania tinggalnya. Yang tersangkanya itu sampai dia meninggal, terakhir udah meninggal Fethullah Gulen. Fethullah Gulen kan udah lama di Amerika dia tinggal. Ini kan katanya juga mau ada kudeta yang Iran itu sama si siapa Pahlavi. Iya, anak Pahlavinya itu di Amerika. Nggak didukung ya? Di Perancis emang. Reza Pahlavi di Perancis. Itu juga nggak di Iran sih sebenarnya kan. Nah kalau ada kan ada internal juga, internal clash juga kan di dalam Iran tuh. Iya, ada juga internal clash juga ada. Banyak juga internal clash di dalam sana. Cuman karena keturunan Pahlavi ini tiba-tiba dia mengatakan mendukung Israel, dia nggak mendapatkan dukungan juga dari masyarakat gitu. Jadi karena kelihatan ini bagian dari bonekanya Israel. Ya. Israel juga ya. Nah kalau menurut pandangan kalian berdua nih, dengan kejadian yang udah selesai, udah seru gini jatah gitu kan, ada ini nggak? Ada perbedaan nggak sih di dataran geopolitik Timur Tengah ini gitu. Misalnya apakah Netanyahu malah tambah dipercaya masyarakatnya atau sebaliknya, atau si siapa namanya
Ali Khamenei itu tambah dipercaya atau malah ke Pak Levy? Pandangan Antum berdua gimana sekarang setelah ini? Ya kalau kita lihat sih sekarang secara umum masyarakat Timur Tengah ini ketakutan ya dengan tindakan-tindakan Israel yang seperti dia mengabaikan semua tatanan global yang ada ya kan. Dia bebas itu nyerang negara manapun, dia bebas melakukan invasi manapun tanpa ada yang bisa menghentikan kan. Ya, Amerika bahkan kan memberikan green light, memberikan lampu hijau. Tadinya kan orang pemimpin-pemimpin Timur Tengah ngasih ratusan juta dolar ke Donald Trump ketika kunjungan ke Timur Tengah, itu kan salah satu bentuk upaya untuk Trump juga memastikan Timur Tengah kondusif. Oh, jadi itu Trump lagi minta jatah preman. Iya, gitu. Jadi orang dia pada ngasih duit supaya aman bangsa negara gua dong, gitu. Iya, ini pertama untuk memastikan pergenosida Gaza tidak melebar. Ya, genosida tidak melebar, tidak kemudian mempengaruhi wilayah Timur Tengah, dan juga tidak ada ide untuk mengusir paksa masyarakat Gaza keluar. Karena kan yang menampung nanti siapa? Yordan, Mesir, Saudi, Emirates segala macam. Itu kan yang tidak mereka inginkan. Dan itu kan juga bagian dari upaya untuk mendorong Donald Trump untuk bisa memastikan bahwa invasi di Timur Tengah itu tidak ada lagi. Tapi dengan kejadian Iran ternyata kan nggak bisa dipegang ucapannya Trump itu. Padahal udah kasih pesawat juga ya. Iya, udah kasih pesawat. Qatar ngasih pesawat Air Force One baru buat Donald Trump. Itu dari Qatar? Iya, dari Qatar sendiri. Belum dari Saudi berapa ratus. Ngeri juga ya fakta-fakta ini ya. Dan ini emang ada di berita gitu, nggak. Iya, maksudnya bahwa yang nyerang padahal udah kasih duit gitu contohnya. Yang ngasih duit juga orang Islam juga gitu ya. Iya, gitu. Ya, kalau kata orang Cina menang banyak. Dapat duit juga. Masih gitu. Nyerang juga. Iya, karena emang gini, emang persoalannya para pemimpin Arab juga kita harus memahami, harus kita ketahui ya, bahwa Donald Trump ini kan omongannya nggak bisa dipegang, tukang ngeprank dia. Bayangkan loh, Trump itu jadi presiden dengan dia menang menjadi presiden pemilu lawan Biden dengan jualan perdamaian, jualan anti perang. Bahkan kan dia turut mengkritik Biden karena dia mendukung genosida Gaza. Ingat tuh, Trump tuh itu loh kampanyenya. Makanya kan warga Arab di Amerika akhirnya kan memilih Trump di Michigan terutama ya, basis kelompok Arab yang ada di Amerika, dual citizenship ya, orang-orang keturunan Arab tapi berpaspor Amerika. Akhirnya kan memvote Trump karena meyakini Trump bisa membawa perdamaian, bisa mengakhiri genosida Gaza. Rakyat Amerika udah lelah lah perang. Irak, Afghanistan, apa hasilnya bagi Amerika? Nggak ada kan. Duit sudah keluar tapi Afghanistan Taliban bahkan menang. Lagi. Sekarang Rusia menariknya. Rusia negara pertama yang mengakui pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban. Negara pertama tuh Rusia. Tetap bisa hidup tuh Afghanistan dengan ada investasi Cina, Rusia segala macam. Dapat apa sebenarnya Amerika? Udah lelah rakyat Amerika itu perang gitu. Akhirnya makanya mereka tuh memvote Trump. Tapi apa yang terjadi kan? Perang juga. Bahkan dia yang genosida yang gencatan senjata tiba-tiba dibatalkan Israel kemarin, itu kan restunya Trump. Oh, dan itu kejahatan senjata yang di Gaza awal tahun itu kan emang sebelum Trump diinaugurasi kan, makanya emang pencitraan dia ya. Iya. Emang dapat ya boost gede juga lah yang dulu dia, wah bener nih kita milih Trump, tapi ya belakangan ternyata. Karena dia mencari penghargaan Nobel perdamaian. Sekarang seolah-olah dia adalah inisiator perdamaian antara Iran sama Israel ya. Iya, nggak hanya Iran Israel menurut saya, India Pakistan juga sama kan. Yang mengumumkan Trump. yang umum Trump. Ya. Ini nanti kejahatan senjata Gaza pekan ini rencananya bakal diumumkan di Washington. Itu juga Trump yang akan mengumumkan. Kejahatan senjata 60 hari antara Israel dengan para pejuang-pejuang Gaza. Dia butuh banget validasi kali ya. Sangat butuh validasi dan dia butuh dapat kredit internasional sebagai, karena kan ya tadi kan misi dia kan American First. Amerika Great Again. Ya salah satu membuat Great Again-nya ialah tadi ya dia bikin perdamaian palsu itu tadi. Agar meyakinkan dunia internasional bahwa Amerika masih punya peran untuk mewujudkan stabilitas keamanan internasional. Antara peran atau justru biangnya nih? Kayaknya biangnya, kayak hampir semua presiden Amerika Serikat pasti ada terlibat perang. Kalau kita ingat dari mulai George Bush senior dulu, George Bush junior, Bill Clinton, sampai sekarang sih nggak ada yang pernah bersih dari perang. Itu emang ada. Justru yang menciptakan kekacauan di Timur Tengah ya Amerika. Selama masih ada Amerika di Timur Tengah, maka selama itu perang itu masih akan ada. Ya kayak kalau nggak salah itu yang baru meninggal yang Henry Kissinger yang ditemukan ternyata beliau adalah dalang dari beberapa konflik di negara lain. Henry Kissinger betul.
Padahal dia bukan orang warga situ kan ibaratnya. Jangan-jangan dia jenderalnya kali untuk ngelakuin eksekutornya kali. Iya, betul. Jadi perpolitikan suatu negara kalau nggak pro dengan mereka ada konflik begitu. Betul. Iya. Tapi menariknya hampir semua negara Arab, terutama yang di Teluk ya, mereka punya pangkalan militer US. Mulai dari Saudi, yang punya Qatar. pangkalan militer aman gitu soalnya. Iya, kayak mereka punya satpam gitulah ya. Termasuk yang paling besar Qatar ini kan. Kan Qatar juga dari dulu kan emang nggak pernah aman dari negara-negara tetangga dia yang berusaha untuk ngambil alih Qatar ini. Contoh coba. Ya, tetangga-tangganya lah, saya nggak bilang siapa, tapi yang jelas ini repot. Karena dan jelas Qatar itu kan pernah diblokade selama setahun pun, kurang lebih setahun ya, Lebih, ya. diblokade sama Saudi, Mesir, Emirates, Bahrain. Iya. Bayangin negara kecil itu diblokade, mereka terpaksa ngambil bahan-bahan makanan dari Turki, dari Iran. Padahal tetangga-tetangga mereka kan ada yang Muslim ya, yang katanya Muslim itu nggak boleh mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Ini diblokade lagi saudaranya selama setahun. Itu yang nolongin? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Yang nolongin Turki sama Iran waktu itu, yang ngasih pasokan produk-produk susu, produk-produk buah, makanan. Alasannya apa itu? Waktu itu karena Qatar dituduh menampung organisasi teroris, Ikhwanul Muslimin maksudnya. Dan mereka waktu itu kan masa inilah negara-negara Arab itu terancam. Akhirnya ya Qatar nggak mau menyerahkan atau nggak mau mengeluarkan orang-orang yang tadi ikhwan-ikhwan dari Qatar, ya mereka akhirnya diblokade. Dan ya mungkin karena itu dia nggak sampai dianeksasi karena emang ada pangkalan Amerika Serikat di situ. Kalau dia nggak punya pangkalan itu kan dia nggak punya daya tawar juga. Ya benar. Jadi dia punya anjing lah di situ. Dan itu masing-masing negara Teluk punya pangkalan itu semua tuh. Jadi kayak sesama mereka gue punya ini loh. Ya jadi nggak bisa diinvasi. Jadi kapan lah bisa bebas itu nggak sulit juga ya. Butuh waktu yang cukup lama nih. Nah sekarang dengan atraksi yang dibuat oleh Netanyahu sekarang nih kan, walaupun akhirnya udah selesai perang, udah gitu diklaim sebagai mengklaim diri sebagai pemenang, kan lagi ditunggu kalau nggak salah tuh ya pengadilan kasusnya dia nih. Jadi konflik yang ada juga sebenarnya untuk ini kebutuhannya personal Netanyahu sebenarnya. Tiga kasus korupsi bisa. Iya, korupsi. Tiga kasus korupsi berjalan tuh. Dan dia kepengen memperpanjang jabatannya dengan cara konflik itu. Berhasil nggak? Iya, karena gini, Israel itu negara yang eksis kalau ada perang. Ya, setiap pemimpin Israel dia pasti akan bisa strong ketika ada perang, karena dia bisa mendapatkan dukungan masyarakat. Masyarakat teman perang atau gimana? Iya kan banyak beberapa kelompok Yahudi ultra ortodoks ya di Israel itu memang pendukung Netanyahu, dan juga banyak sekali para partai koalisi Netanyahu kan rata-rata sayap kanan dan dia pendukung genosida Gaza. Itu koalisi saat sekarang ya, iya. Sayap kanan ya, sebelumnya sih bukan sayap kanan juga, rada liberal juga dulu demokrasi kan. Iya. Ganti-ganti juga dia sayapnya. Nah sekarang ini sayap kanan politik yang memang kalau Netanyahu menghentikan perang, mereka tuh akan mencabut dukungan. Jadi sekarang malah tambah didukung dong. Iya gitu. Kemarin kan ketika gencatan senjata Gaza misalkan ada salah satu menterinya yang cabut dari koalisi karena Netanyahu gencatan senjata. Itu artinya dia kalah sama para pejuang. Jangan-jangan Ben Gvir lagi bukan? Iya, Itamar Ben Gvir udah masuk lagi. Udah masuk lagi sekarang. Udah masuk lagi. Gitu. Aduh, tambah gemes nih. Dia belum selesai nggak taunya. Nah, sekarang pemilu yang baru nih mau dijalanin itu kemungkinan menangnya besar apa kecil? Iya, itu tadi. Ini makanya nih mau gencatan senjata Gaza kan. Ini juga jadi alasan Netanyahu untuk menjual nanti ke masyarakat yang ngedemo dia ya kan. Nah, ini saya udah mujutin nih gencatan senjata. Ini Sandra udah
Sandra udah kami bebaskan. Nah ini yang akan menjadi salah satu titik poin Netanyahu bisa meraih dukungan kembali di Israel. Ya, apalagi yang terbaru ialah Trump mendesak Israel untuk memutihkan segala kasus kriminalnya Netanyahu, skandal korupsinya. Apa urusannya sih sama Trump? Bingung gitu. Negara orang gitu. Berarti dia punya kepentingan juga. Iya gitu. Jadi dan itu bahkan di ini Surya, direspon gitu oleh pengadilan Israel yang menunda sidang korupsinya. Ya kan ditunda tuh sidang korupsinya selama sepekan 2 pekan. Tadi habis gencatan senjata sama Iran kan mau langsung ada hearing, kan ada sidang gitu. Sidang kan. lagi. Dia harus dipanggil, harus bersaksi kan. Tapi dia minta gue lagi repot nih. Ada ngurusin Gaza juga, Iran juga, hostage deal. Gue minta 2 minggu deh. Akhirnya Trump bantuin. Tadinya nggak dapat 2 minggu, dapatnya seminggu. Nggak tahu abis ini tapi sekarang akhirnya gimana? Kan udah lewat tuh. Kayaknya diterusin bisa. Iya, karena terus mulai diteruskan dan bahkan sekarang isunya malah bergeser, bukan lagi penundaan sidang korupsinya, tetapi menghapus segala skandal korupsinya. Kayak gitu. Ini yang lagi didesak oleh Donald Trump dan ini bisa dilakukan kalau Presiden Israel Isaac Herzog, karena kan Israel itu sistemnya presiden parlementer ya. Parlementer. Nah, presiden itu ya kayak zaman dulu ya dia mengatur segala macam konstitusi lah. Nah, ini baru bisa ini dilakukan kalau Isaac Herzog, presiden Israel itu memang amnesti. Iya, memberikan pengampunan. Amnesti buat Netanyahu. Dan kayaknya bisa. Bisa kayaknya sih, mati enggak dideketin gitu. doang aja. Iya, bisa. Walaupun Isaac Herzog juga menuntutnya ini Surya. Dia keluar dari Netanyahu politik, mundur dari politik. Mundur dari Perdana Menteri. Tapi Netanyahu nggak mau. Tapi nggak akan mau. Trump juga akan mau. Iya, kalau Isaac Herzog kemudian dihubungin sama Amerika kan. Ya bisa aja itu tadi. Makanya kan tekanan Amerika begitu kuat. Dan harus kita ketahui Israel negara yang paling besar menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Ya, ini yang bisa kemudian nanti dijadikan bargaining Trump untuk tetap mempertahankan posisi Netanyahu, menghapus skandal-skandal korupsinya dia dan dia kembali menjadi Perdana Menteri. Kalau diputihin sih kayaknya kemungkinan besar untuk perdamaian masih jauh ya. Soalnya kan masih dia yang dudukin kan. Iya, karena pertanyaannya kenapa sih Trump begitu sangat ngoyo untuk ini? Karena dia punya misi Abraham Accord. Ya, misi melakukan normalisasi Arab dengan negara-negara, normalisasi Israel dengan negara-negara Arab. Ini kan proyek yang belum tuntas dilakukan oleh Trump. Puncaknya Saudi ya. Puncaknya Saudi. Puncaknya kok Saudi? Iya, kalau dia sampai dapat Saudi normalisasi dengan Israel itu udah kayak ya cherry on topnya dia lah. Kalau Abraham kayak gitu. Jadi seolah-olah diterima Yahudi ini Zionis ini oleh umat Muslim, oleh dunia Islam. Dah kalau Saudi nerima ya nggak mungkin kemungkinan besar negara-negara di bawah Saudi, negara Muslim ya bisa akan ikut juga. Masuk kita ya. Ya, termasuk Indonesia kan udah digoyang-goyang juga untuk normalisasi. Apalagi alasannya gitu ya. Itu. Iya, misalnya gitu. Saudi kalau dia kepengen, misalnya dia mau, kan dia udah bisa, sekarang udah bisa dong sebenarnya. Ya, tapi kan problematikanya, apa dia mau melakukan itu di tengah genosida Gaza? Apa dia nggak malu gitu? Dan bagaimana tekanan masyarakat Arab? Ini aja genosida Gaza aja Saudi belum normalisasi, udah banyak dipertanyakan kan? Oleh dunia internasional, di mana peran negara-negara Arab dalam mengakhiri genosida Gaza, apalagi kalau sampai normalisasi. Gitu. Kayaknya kemarin ada statement kalau mereka mendukung Iran deh. Oh iya ada. Bener gak? Bener. Iya. Tapi itu cuma publicity stunt aja. Gimana? Kalau saya sih ngeliatnya ya. Emang serius juga bisa? Gini juga ya. Apakah secara umum kan siapa sih yang mau perang di Timur Tengah? Apalagi ini terjadi di tetangganya Iran, ya kayak gitu. Dan itu sangat dekat dengan Arab. Arab kan juga ada kekhawatiran kalau Selat Hormuz ditutup sama Iran. Akhirnya belum ya? Kan nggak jadi. Walaupun parlemen Iran sudah menyetujui ya ditutupnya Selat Hormuz, tapi kan ini belum dilakukan karena udah gencatan senjata ya kan, gitu. Nah kalau ini ditutup, ini kan problematikanya Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi itu kan keluar masuk minyaknya itu kan melalui Selat Hormuz, yang dikontrol oleh Iran, ya gitu. Nah ini yang kemungkinan itu kenapa Saudi kemudian menyatakan solidaritas sama Iran, salah satunya pesan bahwa agar perang ini tidak diperpanjang dan kemudian Selat Hormuz itu tidak ditutup karena itu akan merugikan banyak kalangan terutama di negara-negara Teluk. Gitu. Intinya cuan juga ya sebenarnya ya. Iya, nggak ada yang siap miskin. Nggak ada ya. Jadi ujung-ujungnya ya uang-uang juga ya. Daya tawarnya Iran juga
uangnya orang juga kalau dia nggak Iya, di punya Selat Hormuz. Iya. bisanya kayak itu belum tentu bisa juga kan. Iya. Tapi kan semua muara dari ini Bang Ari ya, Gaza tetap dibantai. Iya. Tetap di genosa. Tadi katanya ini bahwa perang memang bertujuan untuk memerdekakan Palestina. Toh ketika perang ini pun Israel luar biasa. Ya, dia memanfaatkan fokus dunia ke perang Iran sama Israel ini untuk melanjutkan massacre ya di wilayah Gaza, dan sampai sekarang kan masih terus berlanjut. Iya juga ya. Kalau sekarang kita lihat ya, kalau narasinya adalah Iran menyerang Israel untuk keperluan dari Gaza, tentunya bodoh amat Amerika mau ngomong apa, dilanjutin kan? Lanjutin. Nah, Iya. karena memang hanya keperluan dalam negerinya ya kali ya. Iya, secara umum kan ya negara mana sih yang kedaulatan diserang itu tidak membalas? Pasti Cuma semua itu aja jadi sebenarnya. Iya, mungkin ada juga isu solidaritas Palestina mungkin juga ada. Cuman dominasinya lebih kepada pembalasan atas fasilitas nuklir yang diserang oleh Israel seperti itu. Kan Yang statement Menlu-nya Iran pas 7 Oktober awal belum ngomong. iya, itu kan juga dulu wakil presidennya Iran yang Javad Zarif ya. Dulu di beberapa waktu lalu di Forum Davos dia mengatakan serangan 7 Oktober itu membuyarkan rencana negosiasi nuklir antara Iran dengan Amerika yang sudah dirancang. Jadi Iran juga nggak merasa diuntungkan dengan adanya 7 Oktober. Oh. Iya, karena gue Emang punya ada negosiasi apa? negosiasi pengayaan nuklir. Negosiasi ini Negosiasi nuklir. nuklir. Itu kan udah dimulai sejak zaman Obama. Oh, gitu. Jadi serangan 7 Oktober itu meruntuhkan negosiasi yang udah jalan gitu nih. Prosesnya udah jalan ya jadi nol lagi nih. Gara-gara 7 Oktober tadi. Gitu. Itu impact-nya ke Iran gitu. Kalau impact ke Iran berarti kan negosiasinya terganggu. Kalau sama negara-negara teluk yang lain seperti Saudi itu kan gara-gara 7 Oktober batal jadinya normalisasi. Karena sebelum 7 Oktober kan emang ada upaya untuk itu. Bin Salman beberapa kali ngomong sama Israel untuk rencana normalisasi Yahudi. Iya. Normalisasi hubungan itu kan emang udah ada. Dan itu emang open source lah. Kita ngomong kayak gini emang open source. Emang udah ada ya, memang Ada, diklaim kan? Iya, mulai diklaim. Itu udah jualannya. Waduh, jadi memang perlu ya kesabaran lagi untuk saudara kita yang ada di Gaza ya. Kayaknya proses ini nggak terjadi dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ini. Dimana kalau kita lihat ya, ternyata serangan ini murni politis ya. Walaupun ada mungkin ya keberpihakan juga dengan Palestina, tapi ya ada ternyata ada berhitungnya juga ya. Nah, ini ada juga berita nih yang cukup viral. Katanya di bantuan yang datang itu ada narkoba juga katanya. Oh, nih bandar. Bandar. Dia yang berangkat Gaza nih. Nyelundupin gak lu dulu? Itu bener. Oksikodon. Iya, itu emang obat. Cara makanya gimana cara makanya? Itu emang zat adiktif, Bang. Zat adiktif dan juga kalau dikonsumsi ibu hamil itu bisa mengganggu janin. Ya, dan juga bisa menciptakan halusinasi karena tingkat adiktifnya begitu sangat tinggi gitu. Dan ini sebenarnya nggak aneh kalau kita ngikutin isu Gaza, ini sama sekali nggak aneh. Selama ini memang Israel tujuannya memang mendepopulasi Gaza, membantai Gaza, apalagi kalau cuma narkoba gitu ya. Dan ini kan bukan barang baru, Bang. Israel itu menyelundupkan narkoba. Dulu pasca operasi Kaslet ya 2010 tuh ya. Itu kan Israel juga dituduh memasok tradamol. Itu obat zat adiktif juga, narkoba juga, yang disusupkan secara tidak langsung Israel melalui Mesir. Gitu. Jadi ini bukan informasi baru sebenarnya kalau kita sekarang 2025. Per 2010 saja ini udah pernah dilakukan oleh Israel untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Gaza. Merusak generasi ya. Dia mau merusak dari dalam. Iya. Karena kan emang Gaza setelah Hamdi itu berkuasa kan emang cenderung religius satu negara. Iya, satu kawasan, kota itu ya. Satu kawasan itu yang 2,3 juta orang itu kan emang cukup religius lah. Dia mau bikin apa namanya? Salah satunya kan lose fokus ya. Kemudian jadi ketagihan narkoba gitu ya. Iya. Dan terbukti kan emang ada juga kan kayak militan Yasser Abu Shabab yang ternyata ada loh orang kayak gitu di Gaza. Apa tuh? Yang orang Gaza juga tapi dia bekerja sama Israel untuk itu membuat kekacauan, nyuri bantuan, kemudian juga dia ngebocorin lokasi-lokasi para pejuang. Militan Yasser Abu Shabab yang salah satu geng lah, geng yang dimanfaatkan, geng kriminal ya, geng kriminal itu. Bukan ini ada influencer cewek gitu yang masuk ke Gaza nggak tuh ngumpulin donasi tapi donasinya nggak sampai. Beda. Ini milisi terkait ISIS. Milisi ini memiliki
Aneh juga tapi ISIS bisa begitu ya. Iya gitu. Bukan. Dia disebut-sebut beberapa anggota milisi ini memang punya kaitan dengan Daesh, dengan ISIS. Iya. Ya gitu. Dan ini yang dimanfaatkan Israel, dia sengaja menciptakan milisi buatan gitu ya. Operasi palsu ya. Operasi palsu untuk justru milisi ini tujuannya bukan untuk melawan Israel tetapi untuk melawan pejuang-pejuang Gaza itu sendiri dan warga-warga Gaza, menciptakan kekacauan di situ. Jadi emang konfliknya ini juga ya maksudnya. Iya, karena kan juga. Israel udah frustasi nih, gimana sih ngapus pejuang-pejuang ini, kita negosiasi dia tetap dalam tuntutannya, kita perangin malah tentara kita banyak yang tewas, ya kita genosida malah tumbuh pejuang-pejuang baru, apalagi terus ya, ini adu domba dengan suku-suku di Gaza kan. Gaza kan punya suku-suku kan banyak kan. Upaya mereka untuk mempengaruhi suku-suku ini untuk mengasingkan Hamdi juga nggak berhasil kan. Iya gitu. Ya makanya jalannya bikin narkoba, ya, bikin gitu. milisi palsu. Ya makanya kemarin demo-demo tuh dia juga. Iya sama gitu. Iya. Yang penjarahan apa namanya? Bantuan? Iya termasuk dari geng tadi, geng milisi Yasir Abu Syabab itu. Aduh, jadi PR-nya makin banyak ini para pejuang nih. Udah di bawah tanah, makan kurang, warganya sendiri ada yang begitu juga ya. Nggak di mana-mana setiap revolusi atau pecahan perang pasti ada yang munafik ya. Ada. Waduh. Kalau di Iran sendiri gimana Iran? Dia kan lagi konflik juga tuh. Dengan kejadian gini gimana jadi? Iya kalau menurut saya sih gini ya, di negara manapun pasti ada konflik lah di internalnya ya. Di Iran kan juga tindakan pemerintah terhadap oposisi juga keras ya. Bahkan kita kalau di Iran itu media yang benar-benar independen itu hampir jarang kita temukan. Rata-rata memang digerakkan oleh pemerintah. Tetapi memang dengan serangan Israel ini harus diakui jadi masyarakat yang berserakan itu tadi ya jadi bersatu. Gitu ya. Ada rasa nasionalisme, ya mana sih negara yang mau yang diserang kita diem. Gitu ya. Ini juga akhirnya menciptakan beberapa faksi-faksi yang ada di Iran akhirnya malah bersatu dengan serangan yang dilakukan oleh Israel. Walaupun juga ada beberapa kalangan oposisi itu juga yang sangat keras juga sama pemerintah Iran karena kan termasuk yang itu yang ketika serangan di Iran itu menargetkan kantor TV Iran yang ada perempuan host lagi hostnya yang siapa namanya Imami belakang tuh dia takbir terus dia kabur kan. Ada sebagian kalangan oposisi Iran senang dengan serangan yang terjadi Kenapa? Karena di situ biasanya dilakukan secara rutin pengakuan testimoni paksa terhadap oposisi-oposisi. Jadi oposisi Iran yang akan dibawa ke TV itu untuk ngaku saya telah berbuat salah gini-gini, telah berbuat salah terhadap Republik Iran, ngomong-ngomong tidak baik gitu kan, dan mereka harus ngomong di depan kamera. Ini emang aneh juga. Tiap negara tuh ada politik zolimnya juga ya. Gitu. Bahkan juga ada ini Surya, ketika jenderal-jenderal yang tewas itu banyak juga beberapa orang-orang Iran itu kayak yang apresiasi gitu ya. Karena beberapa kan ada yang meninggal itu di apartemen mewah. Kayak gitu ya. Dan jenderal-jenderal ini kan juga keras sama oposisi. Ya sama masyarakat sama kritikan terhadap pemerintah gitu ya. Bukan berarti mereka pro sama Israel, tidak gitu ya. Tapi ngelihat ya selama ini mereka juga ditekan di internal dalam negeri. Kepentingan aja gitu ya. Iya. Konfliknya makin complicated guys ya. Dan kayaknya kalau sekarang kita lihat ya, kalau kemarin penyerangan Iran Israel kayak semacam udahlah hancur sekalian nih, berubah nih ya gitu kan. Nah kalau sampai terjadi gencatan senjata direncana kapan? Kalau kata Trump minggu ini ya. Minggu ini? Yang di Gaza? Rencananya diumumkan pekan ini. Walaupun ya masih terjadi debatable di internal Israel dan juga kalau Hamdi kan jelas tuntutannya 3 tuntutan utama. Pusat distribusi kemanusiaan dikontrol lagi oleh Hamdi, oleh para pejuang Gaza, ya gitu. PBB kan, sebenarnya, iya, ya secara umum terkoordinasi lah dengan para pejuang. Kalau sekarang kan dikontrol oleh Israel dan Amerika. Kemudian cabut blokade kemanusiaan, kembali dibuka lagi, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang juga berat, Israel harus menarik diri dari Gaza, tentara-tentaranya. Nah ini yang dia berat bagi Israel karena kalau penarikan diri itu berarti deklarasi kekalahan. Iyalah, gitu. Udah berapa juta dolar itu dikasih buat situ buat perang ini gitu ya. Ternyata ditarik diri ya. Bukan juta lagi, miliaran dolar. Gitu. Berapa tank Merkava yang udah hancur itu di situ. Yang terakhir harusnya ada Indo Defense di Kemayoran itu pejuang itu Gaza datang situ ya. Pameran juga. Ini alat-alat untuk hancurin. Benar.
Tank ada. Indo Defense ya. Ada pameran di sini ya? Ada yang Ada defense. kemarin Ya, ya, pameran pertahanan di bawah Kemenhan ya. Ya siapa tahu dengan ini kemudian kan ada konflik seperti ini kita juga berbenah ya guys ya gitu. Orang udah pakai F-35, kita masih punyanya F-16 katanya. Iya. Masih F-16. Terus kemudian katanya kapal selam kita cuma 3 biji gitu kan, sayang banget gitu ya. Nah sekarang ini setelah melihat hal ini kira-kira kesimpulan akhir apa nih? Kesimpulan lagi Bang Surya dulu deh. Gimana rasanya? Jadi orang misalnya sekarang pada teriak-teriak apa namanya lagi apa ikut marah gitu, ngerasain ketembak belum? Nah ini ketembak gimana? Kapok apa enggak? Alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau dibilang itu ya itu puncak pengalaman hidup paling tinggi kali ya. Tapi kalau untuk balik lagi siap nggak siap sih. Tapi yang jelas ya banyak impact lah ke Tapi kapok nggak sih? Alhamdulillah sih enggak sih. Alhamdulillah sampai sekarang masih liputan juga ke tempat sono. Kemarin kita baru pulang dari Suriah bulan kemarin Jadi korban kejadian itu berapa kali ke Gaza atau ke Suriah? Abis dari itu 2010 kan, 2012 ke Gaza, terus 2013 ke Suriah. Kemarin ke Suriah lagi. Masih tetap bolak-balik gitu? Ya bolak-balik sih enggak, kalau kesempatan sih jalan. Ya. Ini nunjukin ya guys ya bahwa Terus Gaza dibuka balik lagi. Balik lagi. Gaza dibuka. Ini Bang Fizar malah belum pernah loh. Gaza belum gitu. Iya, kemarin kita ke Mesir, ke Kairo, jauh sebelum Global Merge itu, kita udah Global Merge duluan sebenarnya. Iya. Cuma kita berangkat juga ke Mesir. Iya. Bang Fizar duluan. Bang Fizar duluan Kita gitu tapi kan. gak ketemu ya. Bang Fizar ke Jordan ya? Enggak ke Mesir. Mesir. Ke Kairo. Habis Bang Pizarro, Pak Anies ke Jordan. Di Jordan. Terus baru kita Pak Anies. Kita kan bareng waktu itu. Sebenarnya beda beberapa hari. Enggak, masih beda beberapa hari. Iya, gitu. Tapi nggak jauh lah dari kunjungan itu. Itu pintunya masih dibuka ya? Iya. Beberapa lama tutup juga. Beberapa ditutup. Tutup juga ya. Gitu. Kita udah Global Merge dulu. Udah. Makanya Global Merge jalan kita bilang kita udah jalan. Cuma permasalahan teman-teman ini udah keburu posting duluan sebelum jalan gitu ya. Betul, udah dipepet. Udah dipepet duluan. Aduh. Menarik nih guys ya. Jadi sekarang dinamikanya ya. Ya walaupun mungkin kalau kita anggapnya nanti klimaks bisa dibilang begitu ya. Iya. Ya tapi kita lihat dulu kalau setelah ini ada ceasefire minimal ada nafas dulu lah. Iya, minimal ada nafas dulu. Walaupun kita nggak bisa terlalu berharap sama Israel dan Amerika. Karena kan ini ceasefire bukan cease war. Stop ending the war. Nggak ending the war ya. Dia cuma gencatan senjata tapi tidak mengakhiri genosida. Makanya gencatan senjata sementara 60 hari. Nah, Hamdi mau ini permanen. Genosida ini berakhir permanen nih. Gitu. Tetapi Israel nggak mau. Dia cuma mau ini sementara. Ya Netanyahu dapat lagi dukungan internasional, dapat lagi tepuk tangan di dalam negeri, habis itu dia bantai lagi. Ini kayak semacam nge-break aja nih. Nge-break aja. Atau mungkin di break ini karena mau pemilu. Ya, selain pemilu juga ini, jadi menjelang akhir tahun ini di Israel tuh banyak perayaan hari raya mereka lah. Kayak Sukkot, Purim, Hanukkah itu kan banyak. Jadi mereka bagi orang-orang itu udah dong, gue pengen berhenti dulu, pengen khusyuk nih ngerayain hari-hari raya ini bersama dengan para sandera yang bebas dari Gaza. Jadi salah satu momennya yang ada indikasi kalau ini bakal jadi gara-gara tadi di akhir tahun ini bakal banyak hari-hari raya mereka. Iya. Ada juga yang katanya kalau jika boleh perang hari Sabtu apa gitu tuh kan pernah kan? Mereka punya peraturan gitu ya. Tapi mereka demen perang, tapi mereka bilang nggak boleh perang juga. Gimana sih? Ini agak-agak sedikit pelin-pelan juga nih. Tapi ini kita lihat bahwa semua peperangan ini ternyata adalah karena untuk kepentingan perorangan. Satu orang doang ya. Satu orang doang berapa ribu nyawa yang akhirnya harus syahid ya. Terima kasih nih Bang Pizarro. Sama-sama. Ya guys, kalau kita lihat ini inspiratif ya. Bagaimana para pejuang bukan hanya ada di turun lapangan tapi juga di dunia media. Nah, beliau sempat juga datang ke sana, kemudian juga menjadi salah satu target penembakan dan bahkan ada yang masuk proyektilnya. Di antara ini Indonesia sendiri yang kena ya? Satu lagi Mas Okpi. Mas Okpi kena ya? di tangan. Nah itu menjadi bukti kesungguhan ya. Ini bukan masalah materi, ini masalah bagaimana udah pernah terjunnya beneran ini. Ya udah sebelum ada Greta Thunberg beliau udah ada. Masalahnya beliaunya laki serem gitu ya. Greta Thunberg dari Ciamas. Iya benar. Ciamas ya. Kalau itu kan anak kecil atau imut-imut gitu ya. Ya guys, kalau dirasa menarik monggo silahkan di share ke circle teman-teman kalian semuanya. Ya, mau dipotong-potong juga boleh, monggo silahkan. Yang pasti bisa menyemangati atau menambah giroh kita untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Terima kasih Bang Pizarro, terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.